Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wa thalathuna. Wal maqalatu utawi pengendikan atau maqala al hadiyatu kang nomor 1 wa thalathuna lan 30. Berarti maqalah yang nomor 31. An Ibrahim bin Adham. An Ibrahim bin Adham utawi maqalah kang nomor 31 iku an Ibrahim bin Adham iku dan ceritakan saking Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu sa'tuhuni kelakuan iku kila dan ucapaken apa lahu dan ucapaken lahu maring Syekh Ibrahim bin Adham atau Imam Ibrahim bin Adham sing den ucapaken bima wajadta apa bima wajadta bima sebab apa wajadta nemu sapa panjenengan az-zuhda ing zuhud ai bi ayyi syai'in tegesi kelawan endi-endine suwiji-wiji ahbabta demen sapa panjenengan tarkaro hati dunya ing ninggal kaenaan dunya tolaban krana nuprih lirohatil akhirati maring kaenaan akhirat. Ruya dan ceritakan opo annahu satuhune Syekh Ibrahim bin Adham atau Imam Ibrahim bin Adham karena iku ono sopo Imam Ibrahim atau Syekh Ibrahim bin Adham iku sultanan dadi raja fi baladihi ing dalem negarane Imam Ibrahim bin Adham fataroka mongko ninggal sapa Imam Ibrahim bin Adham as-sultanata ninggal sapa Imam Ibrahim bin Adham as-sultanata ing kerajaane wajtahada lan nemen-nemeni atau ijtihad atau nemen-nemeni sapa Imam Ibrahim bin Adham fil ibadati ing dalem ibadah fi Makkah ing dalem negara Mekah wa ghairi halan liyane Mekah wa fir risalati lan ing dalem risalah al-Qusyairiyati ing dalam risalah al-Qusyairiyah huwa utawi Ibrahim iku Abu Ishaq iku Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Mansurin iku atau rupane Imam Ibrahim bin Mansur min Qurati Balkha saking pasar cilik tanah Balkha kana ono sapa Imam Ibrahim bin Adham iku min abnail muluk iku tetep saking pira-pira putra raja atau putra mahkota lah kalau istilah sekarang. Fa kharaja mongko metu
sapa Imam atau Syekh Ibrahim bin Adham yauman ing dalem siji dina. Fa athara mongko nututi sapa Imam Ibrahim bin Adham Sa'laban ing Sa'lab ing musang atau ada yang memaknai kancil au arnaban utawa terwilu wa huwa ale utawi Imam Ibrahim bin Adham iku fi talabihi tetep ing dalem buru Sa'lab au arnab fahatafa mongko nyuwara bihi kalawan Imam Ibrahim bin Adham apa hatifun apa swara tanpa rupa ya Ibrahim Syekh Ibrahim ali hadza ana ta krana iki hulikta den dadekaken sapa sira am bihadza utawa bihadza kalawan iki buru amarta umirta dan perintah sapa sira summa hatafa mongko kari-kari hatafa nyuara sapa hatib bi kelawan Imam Ibrahim bin Adham aidon kelan maneh min kurbusi surujihi saking lapak tumpaan jarane Syekh Ibrahim bin Adham saking lapak tumpaan jarane Ibrahim bin Adham wallahi iki suaranya hatib ini wallahi demi Allah mali hadza khalaqta atau mali hadza hulikta mali hadza ora krono iki buru menjadi seorang pemburu hewan itu khulikta den dadekaken sapa sira wala bihadza lan ora kelawan iki buru umirta ten perintah sapa sira fanazala nuli mudun atau temurun sapa se Imam Ibrahim bin Adham andabati saking hewane Ibrahim bin Adham wasadafalan merangkuli sapa Imam Ibrahim bin Adham ra'iyan ing wong kang angon li abihi kate bapai Imam Ibrahim bin Adham fa akhadha mongko ngalap sapa Imam Ibrahim bin Adham jubbatan ing jubah liroi kang tetep katuwe wong kang angon min sufin kang saking hulu wala bisalan nganggo sapa si Imam Ibrahim bin Adham ha ing jubah wa atolan ngwehaken sapa Imam Ibrahim bin Adham hu ing ra'iman farsahu ing jarane Ibrahim bin Adham wa malan apa-apa mahu kang tetep ing dalem sertane Imam Ibrahim bin Adham atau ma'ahu wa malan apa-apa ma'ahu kang tetep ing dalem sertane faros ma'ahu ing dalem sertane faros tsumma innahu mongko kari-kari satuhune Imam Ibrahim bin Adham iku dakhala mlebu sapa Imam Ibrahim bin Adham al-badiyata ing alas tsumma dakhala mongko kari-kari mlebu sapa si Imam Ibrahim bin Adham Makkah ing kota Mekah wa sahibalan ngancani sapa Imam Ibrahim bin Adham biha ing dalem Mekah Sufyan at-Tauriyah ing Imam Sufyan at-Tauri wal Fudaila lan Imam Fudail bin Iyad wal Fudaila bin Iyad wal Fudaila bin Iyadin lan Imam Fudail bin Iyad
Wa dakhala lan mlebu sapa Imam Ibrahim bin Adham asyama ing negara Sam. Wa matalan wafat sapa Imam Ibrahim bin Adham biha ing dalem Syam. Wa kana lan ono sapa si Imam Ibrahim bin Adham iku yakulu dahar sapa Imam Ibrahim bin Adham min amaliyadihi saking pekerjaan tangane Ibrahim bin Adham mithlul hasadi umpamane manene pari wa hifdzil basatini lan ngrokso pira-pira kebon wa ghairi dzalika lan liyane mengkono kabeh intaha. Qala dawu sapa Imam Ibrahim bin Adham ai sayyiduna Ibrahimu tegese bendoro kita rupane Ibrahim bin Adham. Jawabane setelah ditanya bima wajadta zuhda, di depan bima sebab apa wajadta nemu sira az-zuhda ing zuhud. Jawabane ini bi thalathati asya'a kelawan telu pira-pira perkara raaitu ningali sapa ingsun al-kubra ing kuburan muhisyan ingkang mengerikan kalau bahasa atau nyusahaken ai tegese kotian tegese megot lil qulubi maring pira-pira ati an mahbubati saking an mahbubati atau saking pira-pira perkara kang den senengi. Kotian tegese megot lil qulubi maring pira-pira ati an mahbubatihi atau saking pira-pira kang den senengi ati. Walaisa hale ora ana mai iku tetep ing dalem sertane ingsun munisun sapa wong kang ngaring-ngaring ai man tegese wong yusakinu kang ngantengaken sapa si man qalbi ing ati ingsun. Wa raaitu lan ningali sapa si ingsun tariqon ing dalan. Ini yang nomor 2. Wa raaitu lan ningali sapa si ingsun tariqon ing dalan tawilan kang dawa ai masafatan tegesi lakon ba'idatan kang ado fil akhirat indal akhirat. Walaisa lan hale ora ana mai iku tetep ing dalem sertane ingsun zadun apa sangu. Kalau tadi walaisa lan ora ana atau walaisa lan hale ora ana mai iku tetep ing dalem sertane ingsun munisun sapa wong kang ngaring-ngaring. Kalau ini walaisa ma'izadun walaisa hale ora ana ma'iku tetep ing dalem sertane ingsun zadun apa sangu yu'inu kang nulungi apa zat mang zadun sangu ni ing ingsun alatil kal masafati ing atase mengkono pelakon. Wa raaitu lan ningali sapa si ingsun al-jabbar ing ing zat kang masisa. Wa raaitu lan ningali sapa si ingsun al-jabbar ing zat kang masisa ayil ladzi takasidat
yakharu kang nyereng sapa si alladzi al ibadah ing pira-pira kawula ala kulli ma ing atase saben-saben apa-apa arada kang ngarepaken sapa si alladzi ngarepaken qadiyan ingkang mutusi walaisalan ora ana li iku tetep kaduwe ingsun walaisalan hale ora ana li iku tetep kaduwe kula ta ingsun apa hujjatun apa hujjah aima tegese apa-apa ya dulu kang nuduhaken apa sima ala sihhati dakwah ing atase sae dakwah ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang nomor 31. Makalah yang nomor 31 diriwayatkan oleh Syekh atau Imam Ibrahim bin Adham. Annahu qilalahu, satu ketika Syekh Ibrahim bin Adham ini pernah ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya begini, bima wajadta zuhda, sebab apa engkau wahai Syekh Imam Ibrahim bin Adham meraih atau menemukan zuhud itu, atau apa yang menyebabkan atau konsep panjenengan kok jadi orang zuhud itu apa? Konsepnya apa? Atau kenapa sekarang engkau panjenengan jadi seorang zuhud sehingga menemukan zuhud seperti itu, apa yang menyebabkan apa? Apa sebabnya? Ai bi ayyi syai'in ahbabta tarkaro hatid dunya, yaitu sebab apa engkau senang meninggalkan keenakan dunia atau nikmatnya dunia. Sebab apa engkau gemar meninggalkan keenakan dunia? Itu pertanyaannya. Tolaban lirahatil akhirah, demi mencari keenaan di akhirat. Itu pertanyaannya kepada Syekh Imam Ibrahim bin Adham. Apa sebabnya engkau bisa meraih zuhud sehingga engkau lebih suka mencari kesenangan akhirat daripada meraih kesenangan di dunia? Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu ya seperti itu. Tidak suka kesenangan dunia, justru senang dan ingin mendapatkan kesenangan akhirat. Apa sebabnya? Ruwiyah, sebelum menjawab Imam Ibrahim bin Adham atau Syekh Imam Ibrahim bin Adham menjawab, ini ada sekilas profil daripada Imam atau Syekh Ibrahim bin Adham. Ruwiya annahu kana sultanan fi baladihi. Beliau Imam Syekh Ibrahim bin Adham ini dulunya adalah seorang raja. Raja di negaranya. Fatarokas saltonata. Beliau rela melepas jabatan kerajaan itu. Beliau tinggalkan kerajaan itu. Wajtahada fil ibadati fi Makkah wa ghairiha. Justru beliau sungguh-sungguh dan tekun ibadahnya, bahkan pergi ke Mekah
dan tempat-tempat lain, meninggalkan kerajaannya. Wa fir risalah al-Qushairiyah, dalam suatu kitab Ar-Risalah al-Qushairiyah diriwayatkan huwa Abu Ishaq, beliau adalah Imam Abu Ishaq, yaitu Syekh Ibrahim bin Mansur min Qurati Balkha. Beliau ini dari suatu tempat, ada pasar kecil di Balkha, Balkha kalau sekarang. Kana min abna'il muluk, beliau ini adalah salah seorang dari putra-putra mahkota raja. Fakharaja yauman, satu ketika di suatu hari beliau keluar dari keraton untuk berburu. Dan tentunya fa'athara tha'laban au arnaban. Dalam memburu itu dia memburu atau menututi suatu musang atau kancil, atau juga ada yang mengatakan arnab, terwilu. Apa terwilu bahasa Indonesianya? Kelinci. Apa bedanya kelinci dengan terwilu? Hah? Apa bedanya kelinci dengan terwilu? Sama ya. Wa huwa fi talabihi, dan beliau waktu itu memang mengejar atau mencari arnab atau tha'lab itu. Tahu-tahu fahatafa bihi hatifun, tahu-tahu kok ada suara yang tidak ada orangnya, namanya hatif. Hatif itu ada suara yang nggak ada rupa orangnya, nggak ada. Makanya telepon rumah itu kan bahasa Arabnya itu disebut hatif. Makanya kalau di kantor-kantor, di office itu kan ada, kalau di Mekah itu al-hatif, hatif itu berarti telepon. Karena ada suaranya, cuma di situ nggak muncul orangnya. Apa yang dikatakan oleh hatif itu? Ya Ibrahim, ali hadza khuliqta am bi hadza umirta. Wahai Ibrahim bin Adham, ali hadza, apakah karena ini? Apa hanya karena ini itu maksud memburu, khuliqta, engkau diciptakan. Am bi hadza umirta, atau dengan hanya ini kamu diperintah? Ini ada suara seperti itu. Artinya bahasa pasarannya adalah, Ibrahim bin Adham, kenapa engkau hanya jadi seorang pemburu? Apakah engkau memang diciptakan untuk menjadi seorang pemburu, atau kamu memang diperintah menjadi seorang pemburu hewan? Itulah umpama dibahasakan secara bebas. Thumma hatafa bihi aidan min korbusi sarjihi. Juga akhirnya ada suara yang juga tidak ada rupa orangnya, yang muncul dari telana kudanya. Suara itu berkata, wallahi ma lihadza khuliqta, wallahi ma lihadza khuliqtu. Suaranya, wallahi demi Allah, tidak karena ini aku diciptakan. Wala bihadza umirtu, dan bukan karena ini pula aku diperintah. Ini ada yang menjawab seperti itu. Jadi tadi ada hatif, ada suara yang tidak ada rupa orangnya, yang terdengar di sekitar Imam Ibrahim bin Adham. Bunyinya, ya Ibrahim, ali hadza khuliqta au
Am bihadza umirta. Itu kata-kata pertama oleh Hatim. Apakah kamu hanya disuruh untuk menjadi pemburu atau kamu diciptakan untuk menjadi pemburu tak? Apakah kamu hanya diutus atau diperintah hanya menjadi seorang pemburu hewan aja? Itu pertanyaan atau hatif yang bersuara pertama kali. Kemudian muncul lagi dari arah tempat yang diduduki oleh Imam Ibrahim bin Adham dari kudanya. Itu muncul suara, wallahi, demi Allah, ma lihadza huliktu. Tidak, bukan karena ini aku diciptakan. Ini itu maksudnya menjadi seorang pemburu. Wala bihadza umirtu, dan juga bukan karena dengan menjadi pemburu ini aku diperintah. Artinya saya tidak diperintah menjadi seorang pemburu, tidak. Fanazala andabatihi, lalu beliau turun dari tempat beliau duduk di atas kuda itu, turun dari kudanya itu, langsung menemui wasada fara'iyan, menemui tukang gembala untuk ayah beliau, dan merangkulnya dan mengambil jubahnya yang terbikin dari bulu, dari kulit, dari bulu domba ataupun bulu hewan itu, lalu dipakainya. Dan kemudian wa'atahu farsahu wa ma ma'ahu. Kemudian apa yang beliau kenakan termasuk kuda-kudanya diberikan kepada sang tukang angon atau tukang pengembala itu. Tsumma innahu dakhalal badiyah. Beliau langsung masuk ke hutan sampai akhirnya tsumma dakhala Makkah, beliau sampai berjalan menemui suatu tempat, yaitu di satu kota Mekah, yaitu di Masjidil Haram. Di sanalah beliau beribadah dan wa sahiba biha Sufyan ats-Tsauriyah wal Fudail bin Iyad. Beliau akhirnya berguru dengan Syekh atau Imam Sufyan ats-Tsauri dan Syekh atau Imam Fudail bin Iyad. Disitulah beliau menikmati bagaimana belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, mendalami ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah, dan akhirnya beliau meninggalkan semuanya itu. Beliau juga akhirnya wadakhala Syam, beliau mengembara masuk ke kota Syria atau Sam, dan beliau wa mata biha, kebetulan beliau meninggal dunia atau wafat di kota Syam atau Syria. Wa kana ya'kulu min amali yadihi, beliau tidak pernah dahar kecuali hasil dari pekerjaan tangannya yang dimakan. Mithlal hasad, seperti beliau menjadi seorang pemanen padi, juga wahifdzul basatin, menjaga kebun-kebun, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Itulah yang dikerjakan oleh Syekh Imam Ibrahim bin Adham. Padahal beliau itu aslinya min abna'il muluk, adalah putra-putra mahkota, salah satu dari putra mahkota, dan beliau sudah menjadi seorang raja di desanya. Suatu ketika beliau ini sedang berburu, kok ada suara, alihada hulikta au bihadza umirta. Itu pertanyaan pertama. Ketika ada di hutan sedang memburu hewan, muncul suara. Apakah dengan ini kau diperintah? Atau hanya dengan ini kau diciptakan? Muncul suara lagi dari tempat yang diduduki di kudanya itu, bahwa wallahi, tidak, demi Allah, tidak, aku diperintah hanya untuk menjadi seorang pemburu, dan juga tidak aku diciptakan hanya seorang pemburu. Itu kaget.
baru ditinggalkan semuanya, malah baju kebesarannya yang asalnya dipakai dipakaikan kepada seorang pengembala untuk ayah beliau, dan justru pakaian sang pengembala itu dipakai. Jadi yang dipakai justru pakaian pengembala, pakaian kebesaran beliau diberikan kepada sang pengembala. Kuda dan apa yang ada di atas kuda dan yang bersamanya itu diberikan semua. Dia hanya sebatang kara menelusuri jalan di hutan-hutan, di semak-semak belukar, bahkan beliau sampai ke Mekah, dan di Mekah beliau belajar agama kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Fudail bin Iyad. Begitulah kisah beliau dari seorang raja meninggalkan kemewahan itu, meninggalkan keenaan dunia itu, justru tolaban, justru mencari ke rohatil akhirah, mencari keenaan di akhirat. Itu seorang Imam Ibrahim bin Adham. Lah pernah ditanya, kenapa engkau bisa seperti itu? Apa kira-kira yang menyebabkan engkau bisa seperti itu? Apa? Ada 3 hal. Yang pertama beliau menjawab, qala Sayyiduna Ibrahim bi thalathati asya. Ada 3 hal yang menyebabkan aku bisa memilih meninggalkan kerajaan, memilih untuk meninggalkan itu, dan aku hanya menjadi seorang biasa tetapi ijtihad sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ra'aitul qabra muhisan aiqati'an lil qulubi an mahbubatiha an mahbubatihi. Saya tahu atau saya melihat bahwa kubur itu adalah mengerikan, yang bisa memutus bagi hati-hati tentang apa yang ia senang. Sebab orang kalau tahu di kubur itu sebatang kara, hanya seorang diri, ngeri. Bahkan terkait ini pernah ada suatu kisah, kawan. Dulu itu ada orang kaya, sebelum meninggal berwasiat kepada anak-anaknya, hei anak-anakku, kira-kira dari anak-anakku kalau abah mati, abah meninggal dunia, kira-kira siapa yang sanggup menyertaiku di alam kubur, di kubur. Artinya sang orang kaya itu kalau mati nanti minta dibarengi atau ditemani di alam kubur. Kan aneh kan? Jadi umpama kuburnya ukuran 1 meter kali sekian umpamanya, itu minta diperbesar. Jadi dia di alam kubur, di kubur, kemudian di dekatnya itu ada yang nemani gitu, keinginan. Ternyata anaknya nggak ada yang mau, saudara-saudaranya juga ada yang mau, famili-familinya juga ada yang mau, semuanya menolak. Akhirnya diflorkan kepada masyarakat, ternyata ada yang mau. Yang mau adalah orang miskin yang pekerjaannya hanya penebang kayu, mencari kayu di hutan kemudian dijual ke pasar. Itu yang mau. Pada saat beliau meninggal, orang yang mati ini sudah, orang yang berwasiat seperti tadi itu sudah betul-betul mati, dilaksanakan karena perjanjian MOU sudah mau dia. Dengan catatan bahwa separuh dari hartanya akan diberikan kepada yang mau menemani di dalam kubur. Ya lumayan lah. Dia seorang yang sangat kaya raya di tempat itu. Jadi orang yang mau itu berpikiran bahwa bisa menemani orang kaya itu di kuburnya selama 40 hari. Tidak seterusnya, tapi 40 hari. Cuma dalam 40 hari itu ya sekiranya juga ada makanan supaya tidak mati juga gitu loh. Dikirim. Ada yang mau itu. Lah, begitu sudah meninggal dunia betul, dikuburkan dan juga ditemani oleh orang yang miskin itu, yang hanya pekerjaannya menebang kayu, memotong kayu kemudian dijual.
tapi dia membawa kapaknya itu ke dalam kubur. Tahu-tahu setelah dikuburkan datanglah malaikat. Nah, malaikat itu ketika mendatangi orang yang sudah mati itu mendekat bukan hanya atau mendekati yang sudah meninggal, justru mendekati yang hidup itu. Tambah takut ya. Yang seharusnya menanyakan sang mayit justru menanyakan yang hidup itu. Kenapa kau mau di sini? Dijawab semuanya dengan penuh takut. Kemudian ditanya lagi, apa yang kau pegang itu? Ini satu-satunya alat saya untuk meraih rizki saya. Kemudian ditanya lagi, kapakmu itu dari mana? Ditanya. Setelah selesai, pergi lagi malaikat. Besoknya tanya lagi tentang kapak itu. Besoknya datang lagi, tanya lagi tentang apa yang dilakukan oleh kapak itu dan bagaimana niatnya dan seterusnya. Apakah kamu jujur ketika orang pesan sekian, kemudian sekian, apakah kamu jujur? Ini ditanya. Sampai hari ke-39 pun juga bertanya itu. Bahkan pada hari ke-40 pun, yang itu merupakan terakhir ada di kubur menemani sang mayit itu, juga yang ditanyakan hanya seputar kapak yang dibuat alat untuk mencari kayu yang dibuat nafkah keluarganya. Kaget dia. Ternyata pertanyaan di alam kubur itu satu persatu dari apa yang kita miliki ditanya secara detail. Bayangkan hanya menanyakan kapak saja itu 40 hari belum selesai. Andai kata 100 hari juga di dalam alam kubur, di kubur juga akan tetap masih menanyakan kapak itu. Inilah pertanyaan di alam kubur. Jadi orang akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya, ya seperti itu caranya. Setelah 40 hari selesai dari tugasnya menemani sang jenazah, dia pergi pulang ke rumahnya tidak menghiraukan apa yang seharusnya dia dapat, yaitu separuh dari harta orang kaya itu. Bahkan dari keluarganya menanyakan, kenapa engkau melupakan perjanjian? Ini kan sudah jadi bagian engkau, separuh dari harta orang tua saya, kata orang. Dia menolak, tidak, aku tidak mau sudah. Kenapa kau tidak mau? Jangankan saya punya harta sebesar itu dan sebanyak itu, lawang kapak saya saja. Ditanya malaikat 40 hari itu gak selesai. Dan andai kata ada di kubur sampai 100 hari, itu pun masih seputar kapak aja. Makanya pantas orang yang miskin itu akan lebih cepat selesai urusannya, bahkan masuk surganya antara orang miskin dengan orang kaya selisih 500 tahun. 500 tahun itu 500 tahun akhirat. Di mana satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Luar biasa. Maka dari itu pertanyaan seseorang ini di alam kubur luar biasa detailnya. Jangan main-main. Makanya kalau kita melakukan dosa, jika tidak kita mohon ampun kepada Allah dan belum dihapus dosa-dosa itu, terus akan ditanya dan dicecar pertanyaan oleh malaikat sampai ke titik paling akhir. Bayangkan, seorang yang pemilik kapak satu itu 40 hari gak beres. 40 hari belum selesai pertanyaan. Apalagi punya harta ini, harta itu, harta ini, harta itu. Maka tidak akan selesai berpuluh-puluh tahun lamanya. Lah, Imam Ibrahim bin Adham sadar setelah beliau ini berpikir bahwa di alam kubur itu mengerikan. Di alam kubur itu justru akan memutus hal-hal yang diinginkan, apa-apa yang disenangi dari hati seseorang. Kalau ingat dan orang membayangkan betapa mengerikannya, betapa tidak enaknya di alam kubur, sehingga hati ini nggak senang dengan sesuatu apapun. Sehingga Imam Ibrahim bin Adham meninggalkan dunia sebagai
keenakan atau kenikmatan di dunia. Maka dari itu beliau ketika ditanya, pertama jawabannya adalah walaisa ma'i mu'nisun aiman yusakkinu qalbi, karena tidak ada yang bisa aku andalkan, yang bisa menenangkan hatiku nanti di alam kubur kalau aku harus tidak meninggalkan, kalau aku tidak meninggalkan keenaan dunia ini. Maka ditinggalkan semua keenaan dunia dan berlaku zuhud beliau ya karena takut ketika alam kubur nanti telah menjadi tempat terakhirnya di dunia, dia tidak ada man yusakkinu qalbah, tidak ada lagi yang bisa menenangkan hatinya. Mungkin yang bisa menenangkan hatinya yaitu amal soleh, amal kebajikan. Kemudian yang kedua, wa ra'aitu tariqan tawilan ay masafatan ba'idatan fil akhirah wa laisa ma'i zadan yu'inuni ala tilkal masafah. Yang kedua, aku tahu, aku melihat, aku yakin bahwa perjalanan ini masih panjang, yaitu perjalanan di akhirat. Di alam kubur saja ini beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Buktinya orang yang sudah meninggal dunia, mulai tahun dulu, mulai tahun zaman Nabi Adam sampai sekarang ini kan beribu-ribu tahun. Dan karena perjalanan jauh juga ke akhirat, ini perlu zat, perlu bekal. Sedangkan kalau kita hanya memilih keenakan dunia, kenikmatan dunia, kelezatan dunia, kita tidak memiliki bekal yang cukup. Karena itulah, karena sadar saya tidak punya bekal yang cukup, maka aku tinggalkan kemewahan dunia itu. Kerajaan saya buang, kerajaan saya tinggalkan. Aku memilih untuk banyak beribadah kepada Allah dan zuhud. Itulah yang menjadi landasan. Yang ketiga adalah aku tahu bahwa Zat yang maha agung, yang maha memaksa semua hamba-hambanya mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan beliau Allah lah yang menjadi pemutus dalam memutuskan suatu perkara dari semua permasalahan di dunia. Walaisa li hujjatun aima yadullu ala sihhati da'wai, dan saya tahu bahwa tidak punya hujah yang kuat, tidak punya dalil yang kuat, tidak punya pegangan yang kuat untuk membela apa yang akan nanti didakwahkan kepadaku. Jadi Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha memaksa, dan Allah lah yang memutuskan semua permasalahan yang ada di dunia. Dan nanti akan dibalas semua kebaikannya di akhirat. Juga apa yang dilakukan dari hal-hal yang maksiat juga akan Allah berikan suatu ancaman, berikan suatu siksaan. Ini tidak bisa saya menolak jika itu sudah menjadi kehendak Allah. Inilah yang menyebabkan aku kemudian berlaku zuhud. Karena tidak bisa seenaknya sendiri. Walaupun aku anak seorang raja, bahkan aku seorang raja sekalipun, ketika Allah berkehendak, maka tidak bisa lagi mengelak dan tidak bisa lagi menolak. Karena itulah yang melatar belakangi saya harus berlaku zuhud dan meninggalkan kemewahan dunia dan meninggalkan kerajaan yang telah aku miliki. Lah, tiga hal inilah yang kemudian bisa menyebabkan Imam Ibrahim atau Syekh Ibrahim bin Adham meninggalkan semuanya, yaitu memilih kesenangan akhirat, meninggalkan kemewahan dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Baraka Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na
Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana wa hasil maqasidana wa fi jami' hajatina wa tammim amalana wa syarlana wa sahih jasadana ونوّر قلوبنا وانفع بارك قلوبنا ببركات الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد